Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Isi dimanapun berada? Berjumpa kembali dengan kami pada pembahasan tata nama senyawa hidrokarbon yang kedua, yaitu alkena. Let's go! Materi kali ini kita awali dengan pembahasan ciri khusus alkena. Pada semua senyawa golongan alkena dicirikan dengan adanya sebuah ikatan rangkap antara atom karbon pada rantai karbonnya. Seperti ditunjukkan pada gambar di struktur senyawa alkena di bawah ini. Adanya ikatan rangkap menyebabkan senyawa golongan alkena ini digolongkan ke dalam hidrokarbon tak jenuh. Rumus umum alkena adalah CnH2n, di mana N menunjukkan jumlah atom C yang ada pada alkena. Contoh, ketika kita punya N sama dengan 2, maka N-nya di sini kita pasang 2 sehingga C-nya berjumlah 2, sedangkan H-nya maka akan menjadi 2 kali 2, yaitu 4. Sehingga ketika punya N sama dengan 2, rumus molekul alkena yang kita peroleh adalah C2H4. Sedangkan ketika kita punya N sama dengan 5, maka rumus alkena yang kita peroleh adalah C5H2 kali 5, yaitu 10. Bagaimana dengan ketika kita punya N sama dengan 8 dan N sama dengan 9? Coba kalian cari sendiri bagaimana rumus molekul dari alkena yang terbentuk. Adanya rumus umum pada senyawa golongan alkena ini menyebabkan senyawa alkena juga punya deret homolog. Tapi harus hati-hati, deret homolog pada alkena itu dimulai dari N sama dengan 2. Kenapa? Kita sudah tahu bahwa pada alkena terdapat satu ikatan rangkap di antara atom karbonnya. Sehingga tidak memungkinkan kalau N sama dengan 1, karena untuk berikatan rangkap C dengan C minimal diperlukan 2 buah atom C. Berikut 9 suku pertama pada deret homolog alkena. Baik, sekarang kita mulai bahas tata nama alkena berdasarkan aturan JUPEC. Sebenarnya aturan tata nama alkena ini hampir mirip dengan alkana. Demikian pula dengan pemberian nama cabangnya, yaitu nama alkilnya. Jadi bagi kalian yang lupa atau sedikit lupa terkait tata nama alkana maupun nama-nama alkil, silakan kalian buka kembali pembahasan kita mengenai tata nama alkana yang link videonya sudah saya bagikan di deskripsi video ini. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu tata nama alkena rantai lurus. Ada beberapa ketentuan yang harus kita ikuti pada tata nama alkena rantai lurus. Yang pertama, nama alkena ini sebenarnya diturunkan dari nama alkana yang sesuai. Maksudnya adalah yang jumlah atom C-nya sama, dengan mengganti akhiran ana menjadi ena. Contoh, pada alkana saya punya etana. Nanti ketika membentuk alkena, akhiran ana pada etana ini diganti dengan ena. Sehingga pada alkena berubah menjadi etena. Demikian juga dengan propana. Akhiran ana pada alkananya ini digantikan dengan ena ketika membentuk alkena, sehingga menjadi propena. Demikian juga selanjutnya, butana misalkan akan menjadi butena, dan sebagainya. Ketentuan yang kedua, ini khusus untuk alkena dengan N lebih besar atau sama dengan 4, artinya C-nya berjumlah lebih besar atau sama dengan 4, itu posisi ikatan rangkapnya harus ditunjukkan. Sehingga pada rantai karbonnya ini harus diberi nomor yang dimulai dari salah satu ujung sehingga
karbon-karbon yang berikatan rangkap ini dapat nomor yang serendah mungkin. Sebagai contoh, kita punya butena. Butena ini merupakan golongan alkena dengan N sama dengan 4. Maka posisi ikatan rangkapnya nanti dalam penamaan harus ditunjukkan. Di sini ada dua kemungkinan penomoran, yaitu dari ujung kiri seperti gambar yang di atas ini, dan dari ujung kanan seperti pada gambar yang di bawah. Ini yang paling tepat penomorannya adalah dari sebelah kiri. Karena apa? Kalau diberi nomor dari sebelah kiri, CC yang berikatan rangkap ini nanti akan mendapat nomor yang lebih rendah, yaitu nomor 1 dan 2. Kalau dari sebelah kanan seperti gambar di bawah ini, CC yang berikatan rangkap akan mendapat nomor 3 dan 4. Sehingga struktur yang penggambarnya di bawah ini adalah yang salah. Yang tepat adalah yang atas. Nah, untuk dasar penamaan, posisi ikatan rangkap ini didasarkan pada ikatan karbon-karbon ikatan rangkap, di mana nomor diperoleh dari karbon ikatan rangkap yang memiliki nomor lebih rendah. Ini yang digunakan sebagai dasar penamaan. Sehingga nama dari senyawa ini adalah 1 butena. Selanjutnya kita bahas tata nama alkena rantai bercabang. Ini juga ada beberapa ketentuan yang harus kita ikuti. Yang pertama adalah kita harus menentukan rantai induk, yaitu rantai dengan atom C terbanyak yang mengandung ikatan rangkap. Jadi rantai induknya alkena itu selain kita pilih yang mengandung C terbanyak, dia juga harus mengandung ikatan rangkap. Sebagai contoh, saya punya senyawa alkena dengan struktur berikut. Ini ada dua kemungkinan untuk penentuan rantai induknya. Yang pertama seperti ini, lurus dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Yang kedua, dari bawah ke kanan atau sebaliknya kanan ke bawah. Nah, menurut kalian ini mana yang paling cocok sesuai aturan kita? Yang atas kah? Oh, ternyata bukan. Yang betul adalah yang bawah. Kenapa? Meskipun yang atas ini terlihat lebih panjang rantainya, mengandung 6 atom karbon, dan yang bawah hanya 5 atom karbon, tapi yang betul adalah yang bawah. Karena yang atas ini rantai karbonnya tidak ada yang mengandung karbon-karbon ikatan rangkap, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai rantai induk. Sedangkan yang bawah di sini meskipun lebih pendek, tetapi dia sudah mengandung karbon-karbon berikatan rangkap. Inilah rantai terpanjang yang mengandung ikatan rangkap untuk senyawa ini. Yang kedua, menentukan cabang, yaitu gugus yang tidak berada pada rantai utama. Cabang ini sama dengan yang ada pada alkana, nanti akan kita beri nama sebagai alkil. Yang ketiga, memberikan penomoran pada atom C rantai induk yang dimulai dengan atom C ujung yang terdekat dengan ikatan rangkap. Dengan demikian, posisi ikatan rangkap akan mendapatkan penomoran yang serendah mungkin. Inilah bedanya dengan alkana, di mana prioritas yang mendapatkan penomoran serendah mungkin adalah cabang, tapi kalau di alkena yang mendapatkan prioritas untuk penomoran serendah mungkin adalah ikatan rangkap. Sebagai contoh, ini kita punya senyawa alkena dengan struktur seperti ini. Ini nanti penomorannya untuk rantai induk, ini sudah kita tandai rantai induknya dengan kotak biru. Ini yang paling tepat adalah dari kiri. Kalau seperti ini, nanti ikatan rangkap yang menjadi prioritas mendapat nomor yang lebih rendah, ini akan menempati posisi nomor 1. Sedangkan kalau kita kasih penomoran dari ujung sebelah kanan, maka ikatan rangkap akan menempati posisi nomor 4. Ini struktur yang salah, yang kedua untuk penomorannya. Nah, untuk yang pertama ini, meskipun terlihat cabang di sini akan memperoleh nomor yang
lebih besar kalau kita kasih penomoran dari kiri, ini tidak mengapa karena untuk alkena memang aturan mainnya yang mendapatkan prioritas mendapatkan nomor yang lebih rendah itu adalah ikatan rangkap, bukan cabang. Yang keempat, untuk urutan penulisan nama alkena itu sendiri adalah sebagai berikut. Yang pertama kita tuliskan letak cabang, diikuti dengan nama cabang, kemudian posisi ikatan rangkap, dan diakhiri dengan nama rantai induk. Nah, untuk ketentuan penyebutan cabang, yaitu sebagai alkil, bagaimana ketentuan nomor 5 dan 6, ini sama dengan yang ada pada alkana. Untuk lebih memahami tentang aturan tata nama alkena, baik yang rantai lurus maupun bercabang, marilah kita simak beberapa contoh soal berikut. Baik, kita mulai dari beberapa contoh soal berikut. Kalian perhatikan beberapa struktur senyawa alkena itu. Coba kita kasih nama sama-sama. Ini kalau kita lihat, ketiganya ini merupakan dua suku awal dari alkena. Yang pertama ini adalah alkena yang terdiri dari dua atom C. Maka namanya adalah etena. Sedangkan yang kedua ini terdiri dari 3 atom C, maka langsung saja kita kasih nama propena. Bagaimana yang ketiga? Kalau kita lihat ini juga terdiri dari 3 atom C, maka namanya juga pasti propena. Nah, mengapa untuk dua suku awal dari alkena ini tidak perlu diberikan atau ditunjukkan posisi dari ikatan rangkap? Karena mereka sudah tahu siapa yang jadi alkenanya. Bagaimana suara saya? Fals bukan? Ini kenapa si alkena dua suku awalnya ini tidak perlu ditunjukkan posisi ikatan rangkapnya? Karena semuanya pasti ada di posisi nomor 1. Sehingga semua orang sudah tahu, tidak perlu ditunjukkan lagi. Seperti di sini, entah itu dikasih dari kiri atau kanan, pasti posisi ikatan rangkapnya di nomor 1. Begitupun juga di propena, baik ketika ikatan rangkapnya ditaruh di sebelah kiri maupun sebelah kanan seperti gambar di bawah ini, maka dia tetap ada di posisi nomor 1. Maka untuk alkena dua suku awal, posisi ikatan rangkapnya tidak perlu dituliskan. Contoh selanjutnya, ini kita punya dua senyawa alkena, kira-kira namanya apa? Kalau kita lihat ini masih alkena rantai lurus. Yang pertama, ini yang harus kita lakukan adalah memberikan penomoran, karena di sini alkenanya terdiri dari C sama dengan 4. Nah, maka kita harus kasih penomoran untuk menentukan letak ikatan rangkapnya. Di sini sesuai aturan, ikatan rangkap harus kita beri nomor serendah mungkin, maka bisa kita lakukan dengan memberikan nomor dari ujung sebelah kiri. Seperti ini. Sehingga ikatan rangkap akan mendapat nomor 1. Kalau dari kanan, maka ikatan rangkap akan dapat nomor 3. Maka yang paling tepat untuk ini adalah dari sebelah kiri. Sehingga karena letak posisi ikatan rangkapnya di nomor 1 dan di sini ada 4 atom karbon pada alkenanya, maka namanya adalah 1 butena. Bagaimana untuk struktur yang kedua? Di sini ikatan rangkapnya terletak persis di tengah-tengah, baik dari kiri maupun kanan. Ini ikatan rangkap kalau kita kasih nomor akan mendapat nomor 2. Maka untuk struktur 2 ini kita boleh memberikan penomoran baik dari ujung kiri maupun ujung kanan. Kalau dari ujung kiri bentuknya seperti ini, maka nanti ikatan rangkap akan terletak di nomor 2 sehingga namanya adalah 2 butena. Kalau dari kanan sama saja seperti ini. Dari ujung kanan penomorannya, maka namanya juga sama, yaitu 2 butena. Contoh selanjutnya, ini ada sebuah alkena bercabang. Kalau kita lihat ini adalah alkena bercabang, hati-hati.
pada alkena bercabang kita harus teliti dalam memilih rantai induknya. Di sini untuk rantai induk bisa kita pilih dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri, ataupun kiri ke bawah atau bawah ke kiri, karena keduanya sama akan mengandung 5 atom C rantai induknya dan juga mengandung ikatan rangkap. Jadi ada beberapa alternatif yang bisa kita pilih. Yang perlu hati-hati lagi di sini untuk penomoran, pemberian nomor ini yang kita prioritaskan untuk bisa mendapatkan nomor yang lebih rendah itu adalah ikatan rangkap, bukan cabang. Nah, jadi kalau kita untuk alkena yang dapat prioritas nomor rendah adalah ikatan rangkap, bukan cabang. Kalau kita prioritaskan nomor rendahnya itu adalah cabang, maka akan terbentuk seperti ini. Penomorannya adalah dari ujung kanan. Sini cabang yang terbentuk di sini ada cabang metil akan memperoleh nomor 2. Ini adalah contoh penomoran yang salah. Karena yang kita prioritaskan untuk mendapat nomor yang lebih rendah itu bukan cabang melainkan ikatan rangkap. Maka yang betul untuk penomoran pada senyawa ini adalah dari ujung sebelah kiri seperti ini. Nah, di penomorannya dari kiri, dari sini nanti ikatan rangkap akan memperoleh nomor 2. Nah, ini rantai induknya yang kita kotak biru, sedangkan alkilnya yang kita kasih tanda merah ini. Kanan CH3 namanya adalah metil. Bagi yang lupa bisa disimak kembali pembahasan pada tata nama alkana. Nah, dengan demikian sesuai urutan penamaan alkena, maka nama untuk senyawa kita ini adalah 4-metil 2-pentena. Nah, ini juga ada alternatif untuk rantai induk berikutnya, yaitu dari kiri menuju bawah. Ini nanti namanya sama, yaitu 4-metil 2-pentena. Sama saja antara struktur kedua dan ketiga. Selanjutnya coba kalian lihat untuk senyawa alkena ini. Kalau kita lihat di sini rantai induk yang paling mungkin adalah beranggotakan 6 atom karbon. Itu bisa kita peroleh dari kiri ke kanan atau sebaliknya kanan ke kiri, atau di sini kiri kemudian ke kanan belok ke atas, atau kiri kemudian belok ke bawah, sama. Jadi semuanya terdiri dari 6 atom karbon. Nah, kemudian kalau kita hitung untuk posisi ikatan rangkapnya baik dari kiri maupun kanan, ini posisi ikatan rangkap berada di nomor 3. Nah, dengan demikian apakah kita bisa bebas memilih penomoran dari kiri ke kanan untuk struktur senyawa ini? Coba kita bahas pelan-pelan. Misal kita untuk yang ini kita kasih induk lurus saja ya, dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Dan yang pertama penomoran kita lakukan dari sebelah kiri seperti ini. Kalau dari sebelah kiri ini posisi ikatan rangkap ada di nomor 3, sama ya, nanti dari sebelah kanan pun juga dapat nomor 3. Sedangkan cabang ini akan dapat nomor 4 dan nomor 5. Nah, ini kebetulan cabangnya semuanya CH3 sehingga namanya metil. Nah, sehingga kalau kita kasih nama menjadi 4,5,5 trimetil 3 heksena. Tapi hati-hati, ini ternyata adalah salah. Jadi meskipun ini dari kiri maupun dari kanan, posisi ikatan rangkap sama terletak di nomor 3, tapi untuk kasus ini kita juga harus memperhatikan posisi cabang. Ketika terdapat 2 alternatif penomoran yang memungkinkan ya di sini, dari kiri maupun kanan ikatan rangkapnya dapat nomor 3, maka prioritas berikutnya kita juga
prioritaskan cabang juga mendapat nomor yang rendah juga. Sehingga yang paling tepat di sini penomorannya itu adalah dari ujung kanan. Nah, di sini posisi ikatan rangkap tetap di nomor 3, tetapi ada keuntungannya, yaitu posisi cabang terletak di nomor yang lebih rendah daripada yang atas ini, yaitu terletak di nomor 2 dan 3, sedangkan yang atas terletak di nomor 4 dan 5. Sehingga nama yang tepat untuk senyawa alkena ini adalah 2,2,3 trimetil 3 heksena. Contoh selanjutnya kita punya senyawa alkena seperti ini. Hati-hati, model seperti ini banyak sekali menipu kalian. Jadi untuk khususnya ini untuk yang seperti ini ada penyingkatan atau pemampatan struktur seperti ini C25, di sini juga ada C25. Yang paling aman supaya kalian tambah yakin ini bisa kita jabarkan menjadi struktur seperti ini. Jadi C25-nya kita jabarkan menjadi CH2, CH3. Nah, yang di sini juga kita jabarkan menjadi CH2, CH3. Kalau sudah seperti ini kita bisa dengan mudah menentukan mana yang menjadi rantai induk. Ya, betul sekali. Ini kita bisa mulai dari ujung kanan menuju ujung bawah. Nah, ini paling panjang dan mengandung ikatan rangkap karbon-karbon, sehingga bisa kita gambarkan seperti ini. Untuk penomorannya kita mulai dari kanan, sehingga di sini ikatan rangkap dapat nomor 3. Kalau dari bawah sini ikatan rangkap akan mendapat nomor 5. Jadi yang paling tepat penomorannya adalah dari kanan. Nah, ini di sini yang tidak termasuk rantai induk akan menjadi cabang. Di sini ada cabang metil CH3, CH3, CH3. Juga ada cabang CH2, CH3 yang mana kalau kita mampatkan tadi menjadi C25. Yang tidak lain tidak bukan, ini adalah cabang etil. Untuk contoh ini juga ada alternatif penggambaran rantai induk lain, yaitu seperti ini. Jadi dari ujung bawah kanan ini ke atas, terus belok kiri, kemudian belok lagi ke bawah. Ini sebenarnya sama dengan yang atasnya. Jadi ini terdeteksi ada beberapa cabang. Ini ada 3 cabang metil, sama dengan atasnya juga ada 3 cabang metil, dan ada 1 cabang etil. Sehingga namanya untuk senyawa ini yang tepat adalah 4 etil 2,66 trimetil 3 oktena. Hati-hati di sini karena ada 2 cabang yang berbeda, maka penyebutannya atau penulisannya harus urut abjad, di mana etil ini diawali huruf E harus kita sebut terlebih dahulu daripada metil yang diawali dengan huruf M. Bagaimana? Sudah semakin paham? Nah, baiklah, selanjutnya kalian coba berlatih dengan beberapa soal latihan sebagai berikut. Demikian pembahasan tata nama alkena kita kali ini. Sampai ketemu di lain kesempatan. Salam sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.